Shalom saudara, saya mau kita semua untuk terus antusias di tengah-tengah setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, hari ini saya ingin memberikan makanan untuk setiap pengembalaan yang ada. Dan apa yang saya sharekan itu maksudnya begini, tidak mengeliminasi bahwa kita ini perlu berdoa untuk masa-masa ini. Ini waktunya kita berdoa dan datang ke kaki Tuhan. Dan ini juga tidak mengeliminasi bahwa physical distancing dengan semua SOP prosedur penanganan COVID-19 ini harus terus berjalan dan tidak kita abaikan. Jadi supaya Anda nggak salah mengerti dengan apa yang akan saya sharekan. Kenapa? Karena kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bisa melihat situasi ini dari angle yang berbeda, yang lebih mendarat, tetapi tetap ada pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Hari ini saudara, banyak orang bicara tentang COVID-19. Semua ngomong tentang ini. Mulai dari ingin tahu hal-hal yang sudah tahu, sampai mencari update terbaru tentang berapa banyak korban yang sudah terkena virus. Betul kan? Anda buka berita terus setiap hari. Ya. Dan bahkan kita ini nggak jarang, kita ini terlena, kita buka handphone terus, kita kepo dengan menghabiskan waktu kita di gadget dan menjadi pasif akhirnya dan tidak produktif atau menunggu nasib baik mendatangi kita. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir dari sisi lain, dari setiap peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara tahu bahwa di dunia ini Tuhan tidak pernah menutup pintu agar orang benar mati dan hidup dalam ketakutan. Kita harus tahu di tangan kita punya otoritas yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan di tangan-tangan di dalam hidup kita. Pintu kadang memang diizinkan untuk tertutup, tetapi selalu dengan dua tujuan. Satu, melatih respon hati kita untuk menjadi kuat saat pintu itu diizinkan tertutup. Atau memaksa kita untuk ngeh bahwa Tuhan itu sedang membuka pintu yang lain. Jadi Tuhan sedang memaksa kita supaya mata kita itu nggak lihat ke sana, tapi mulai lihat yang lain. Saudara, bisakah kita melihat angle yang berbeda di tengah-tengah situasi yang sedang melanda kondisi dunia kita? Kita harus tahu bahwa cepat atau lambat, saya percaya corona pasti akan berlalu. Dan kalaupun corona berlalu, suatu hari nanti mungkin Camry akan datang dan mengganggu. Kenapa? Karena dalam hidup ini masalah itu come and go dari waktu ke waktu. Tetapi yang jelas, Tuhan memberikan kita otoritas untuk menaklukkan setiap situasi yang terjadi. Bukan untuk meratapi nasib dan menjadi pasif dengan semua pembenaran yang ada di balik rasa putus asa untuk menyelesaikan situasi ini. Tetapi Tuhan juga memberikan kita otoritas untuk menemukan solusi. Syaratnya apa saudara? Syaratnya cuma satu, yaitu kesiapan kita untuk beradaptasi dengan pola cara kerja yang baru yang harus kita pelajari. Hari ini sama seperti di tengah lautan, Anda sedang mengalami ombak yang begitu besar. Pilihan Anda menunggu di pinggir pantai dan menunggu ombak itu berhenti, padahal kita nggak pernah tahu kapan ombak berhenti. Atau kalau saya jadi Anda, saya akan naik di atas skateboard dan naik di atas ombak itu, menyesuaikan diri dan tetap berbuah di tengah-tengah badai. Entheos atau antusias. En itu artinya di dalam. Theos artinya Tuhan. Maksudnya apa? Antusias adalah sebuah kata yang ingin memberitahu kita bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dan selama Tuhan ada di dalam kita, itu menimbulkan sebuah akibat yang keluar dari hidup kita, yaitu kesempatan untuk menemukan solusi asal mau punya sikap beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Jadi tunggangi momentum untuk Anda menemukan solusi dari setiap area yang terjadi dalam hidup Anda. Maksudnya Bapak Ibu, bukan membenarkan COVID-19 ini dari Tuhan, tidak. Karena jelas ini adalah pekerjaan iblis di akhir zaman. Tetapi kita sadar bahwa rumput sedang tidak hijau di sekeliling kita. Tapi Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan kita di rumput yang hijau.
Sekalipun rumput di sekeliling kita nggak hijau, tetapi Tuhan akan selalu punya padang rumput hijau buat anak-anaknya. Beranikah Anda percaya tentang hal ini? Kita harus percaya Tuhan bekerja, tetapi kita juga harus sadar bahwa situasi kita saat ini ada dalam masa perubahan yang berdampak ke segala bidang. Termasuk yang terpukul adalah bidang ekonomi. Nah, hari ini secara khusus saya ingin masuk ke area ini karena ada banyak pertanyaan berkaitan dengan masalah ekonomi, kehidupan keluarga yang banyak sekali mengalami perubahan. Yang biasa Anda jalani tiba-tiba berubah arah dan konsep dan begitu cepat perubahannya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, seseorang berkata bahwa mereka yang bertahan bukanlah yang terkuat atau yang terpintar di masa-masa sekarang. Namun yang paling mudah menunggangi gelombang itu dan beradaptasi menghadapi perubahan. Jadi jangan tunggu kapan berhenti, tapi meresponlah dan berubahlah untuk bisa berbuah di tengah badai. Dari kita marah dengan situasi, lebih baik kita menyadari dan mempercayai otoritas Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa kita sanggup menjalankan perubahan yang pasti terjadi ini. Kadang perubahan itu kecil sehingga tidak terasa. Tapi Tuhan izinkan perubahan yang besar sekali. Seperti sekarang ini di masa COVID-19. Bagi kita yang marah dengan situasi, justru Anda akan tumbang. Tapi bagi kita yang memilih untuk beradaptasi, justru kita bisa jadi akan melesat naik. Saudara tahu kenapa? Saat semua orang tidak memikirkan ide yang ada di kepala. Ya, nah saudara, hari ini saya ingin memberikan beberapa poin sederhana untuk menyiapkan kita merespon perubahan dengan cara yang benar. Bukan menunggu, tapi merespon, justru bergerak dengan cepat. Saudara, saya bukan ahli ekonomi, saya juga bukan pengusaha. Tapi hari ini saya memposisikan seperti hubungan saya dengan Anda sama seperti seorang Samuel dengan Raja Daud. Samuel tidak ikut berperang seperti Daud berperang. Daud juga tidak ada dalam posisinya Samuel. Setiap orang dan bagian punya posisi dan bagiannya masing-masing. Ketika Daud akan berperang, Daud datang kepada Samuel dan mendapatkan beberapa arahan dan gambaran tentang bagaimana dia harus menjalankan pertempurannya sebagai seorang raja. Nah, hari ini saya berdiri sebagai seseorang yang memberikan arahan secara spiritual, modal untuk membuka cara pandang Anda, tetapi Andalah yang menemukan jalannya dan berperang di medanmu masing-masing. Mari kita bertempur dan mengalami kemenangan di masa-masa yang seperti ini. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Yang pertama nih, 1. Pasang posisi iman hati kita. Keluarkan mission statement di hati kita. Apa itu? Saat ini pintu sedang Dia buka. Hanya saja saya perlu belajar mencari tahu untuk melihatnya. Taruh hati yang seperti itu di hati kita. Temukan pintu itu. Karena pintu itu ada. Dan taruh kalimat ini menjadi posisi iman buat kita. Kenapa? Karena hikmat kita itu akan aktif. Saat di sana diberi tambah nutrisi namanya iman dan harapan. Seseorang yang kehilangan iman dan harapan, dia nggak bisa lagi melihat peluang. Dia nggak bisa lagi melihat rumput hijau. Semua yang dilihat adalah semua yang rusak, yang keriput, yang kering, yang gersang, yang merugikan dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi siapa yang punya hikmat dan harapan, matanya diubah. Sekalipun di hadapannya rumput kering, tapi dia bisa melihat rumput hijau yang Tuhan sedang sediakan di depannya. Ya, di sana tiba-tiba kita bisa memikirkan hal-hal yang orang lain nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ketika semua orang sedang sibuk, panik, mengasihani diri, digempur dengan rasa khawatir, tapi mereka yang memutuskan untuk berhikmat dan beriman, tiba-tiba seperti dibuka Tuhan atas sesuatu yang tidak kau pikirkan sebelumnya. Hari ini datanglah kepada Tuhan, temukan hikmat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gini, temukan bergeraknya kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita di masa COVID-19 ini. Saya percaya justru di masa-masa seperti ini banyak pergerakan kebutuhan yang kalau mata kita jeli kita bisa melihat. Tiba-tiba ada banyak sektor ekonomi yang mati, tetapi jika kita buka mata lebih lebar,
Anda justru bisa melihat lebih banyak lagi sektor ekonomi yang justru terbuka begitu lebar, yang dulu nggak ada. Tapi hanya saja mata kita itu sulit melihat saat iman dan hati kita itu tidak ada di halaman yang sama. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berdoa dan minta hikmat. Temukan area itu. Anda akan melihat orang masak di rumah lebih banyak daripada biasanya hari-hari ini. Anda akan melihat jasa delivery tiba-tiba dibutuhkan lebih banyak daripada sebelumnya. Anda juga akan melihat kebutuhan hal medis tiba-tiba tak terhingga jumlahnya sampai kurang-kurang. Anda juga akan melihat anak-anak kecil yang dulu ke sekolah tiba-tiba terkurung di rumahnya dan membutuhkan tambahan hiburan baru. Dan semuanya itu adalah pergerakan kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Temukan pergerakan kebutuhan itu. Mintalah hikmat Tuhan untuk melihat kebutuhan itu. Dan jadilah jawaban untuk menjadi berkat bagi ekonomi Anda. Ya, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Pelajari setiap potensi yang ada di tangan kita. Jadi kebutuhan itu harus ketemu dengan potensi yang ada di tangan. Ya, dan saya percaya ketika Anda melihat kebutuhan dan Anda melihat potensi, tiba-tiba ada sesuatu yang klik di sana yang kau bisa kerjakan hari-hari ini. Temukan potensi yang ada di tangan kita untuk menjawab kebutuhan itu. Apa yang Anda bisa? Keterampilan apa yang Anda punya? Kelebihan kecil apa yang biasa keluar dari dalam hidup kita? Saudara, prinsip dasarnya adalah, dengarkan baik-baik. Jangan membandingkan dan jangan memandang rendah potensi Anda sendiri. Gali dan temukan itu sekarang. Jangan terus menunggu menjadi ahli atau selalu punya alasan untuk mengeliminasi karena kita takut kalau kita gagal. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan pelan-pelan. Apa potensimu? Adakah yang bisa dikelola untuk dihasilkan sesuatu di masa-masa seperti ini setelah mata Anda melihat pergerakan kebutuhan yang ada di sekeliling Anda? Oh, kau akan melihat ada banyak peluang yang dulu bukan peluang, hari ini menjadi peluang yang luar biasa. Dan Anda bisa memulai, keluarlah dan masuklah ke sektor itu. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa itu? Yang keempat adalah temukan orang-orang yang biasa membantu Anda, ya, atau bahkan menjadi supplier, atau bahkan menjadi partner Anda dalam berkarya. Saudara, tidak jarang hasil dari sebuah perkenalan adalah terbukanya sebuah peluang, ide, atau penolong untuk membuat potensi kita itu jadi punya nilai tambah yang bisa memberkati hidup kita nantinya. Jadi, mari sama-sama pikirkan potensi kita apa. Sekali lagi, pikirkan pergerakan kebutuhan yang ada di sekeliling kita itu apa. Ya, kemudian ingatlah siapa yang Anda kenal yang akan menolong Anda untuk menjadi lebih produktif. Berkolaborasilah dengan mereka. Dan kuncinya apa Bapak Ibu? Jangan malu bertanya. Dan tetap jaga integritas di dalam setiap hubungan. Orang yang malu bertanya nggak akan melihat peluang yang Tuhan sediakan. Dan orang yang tidak menjaga integritasnya juga nggak bisa dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu mempercayakan berkat kepada mereka yang bisa dipercaya, bukan kepada yang lain. Ya. Yang kelima adalah mari sama-sama kita mulai melangkah dan bertindak di kilometer pertama kita. Saudara, jangan takut dengan kegagalan. Beri bagian untuk kegagalan. Ya, justru bukan untuk langsung berhasil. Kenapa? Karena semua orang yang skillful, mereka melewati banyak sekali kesalahan. Ya, kuncinya adalah segeralah bertindak. Bukan menunggu. Tanggalkan gengsi kita. Mikirnya simpel, saudara. Gini loh, yang biasa cari uang di kantor, sekarang cari berkatnya di kebun. Ya, yang tiba-tiba biasa jaga
kerja di depan toko dengan pakaian rapi. Tiba-tiba Anda rantangan masak di dapur. Ya. Jangan gengsi, saudara. Jangan gengsi dengan perubahan. Asal berjalan di dalam Tuhan dan ambil kesempatan dalam ketulusan. Apapun bentuk pekerjaannya. Oh, Dia Tuhan yang mampu memberkati anak-anaknya. Sekarang, coba pikirkan. Tindakan apa yang akan Anda buat? Jual ayam goreng, hitung, dan segera masak. Mau jual mainan anak tuh, karena anak-anak pada nganggur dan bingung mau ngapain. Buat packaging kecil-kecil contohnya. Hitung dan segera packaging. Dan seterusnya, ada banyak ide. Anda melihat semua pergerakan di sekelilingmu, akan temukan banyak ide. Segeralah melangkah dan do something. Gitu ya. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, yang keenam apa? Yang keenam adalah berani melakukan cara-cara di luar kotak. Tetapi tidak melanggar norma maupun aturan pemerintah. Jadi kita ini agak keluar kotak, tapi nggak melanggar aturan, nggak ngawur. Caranya gimana? Jangan batasi cara kita dengan kebiasaan yang berlaku pada umumnya. Ya, apalagi di masa sekarang semua tatanan kebiasaan memang sedang berubah. Nah, mikirnya itu begini. Bagaimana tujuan akhirnya bisa tercapai sekalipun caranya mungkin beda dari yang biasa kita lakukan. Sejauh itu benar di hadapan Tuhan dan tujuannya tercapai, kenapa tidak kita mencoba sekalipun caranya mungkin beda daripada biasanya. Nah, sekarang nih saya ingin men-trigger kita. Ide apa yang muncul di kepala kita? Pernahkah saudara berpikir, potong rambut dengan menggunakan APD, ya kayak astronot di bawah pohon? Sudah tahu? Kadang-kadang nih untuk waktu sekarang lebih dicari orang daripada buka salon di tempat ber-AC, mereka lebih takut. Saudara, keluarlah dari kotak kita. Biarkan Tuhan menyertai keberanian. Pernahkah saudara berpikir, seandainya angin sakal di Danau Genesaret yang melanda murid-muridnya, itu lamanya berbulan-bulan. Dan semua murid-murid yang ada di kapal itu harus berkarya di tengah badai sakal itu. Apa yang harus mereka lakukan? Beberapa mungkin memilih hidup dalam ketakutan dan menunggu nasib baik itu datang. Dan saya harap itu bukan Anda. Tetapi beberapa melihat Tuhannya ada bersama-sama di tengah-tengah badai itu. Mereka akan terus berkarya. Ada yang mungkin buat tabung oksigen, buat yang sesek-sesek nafas gitu ya. Ada yang mungkin langsung masak, buat masakan cepat saji. Ada yang mungkin buat jasa kerokan dan urut. Ada yang mungkin belajar mesin kapal, karena hari itu badainya terjadi di kapal. Tiba-tiba di tempat itu, ya, semua yang dibutuhkan ada di badai sakal itu, semuanya menjadi sebuah peluang baru yang sedang terjadi. Bisa jadi mata pencarian-pencarian yang biasanya justru nggak ada di sana. Tapi muncul yang baru, yang justru muncul di tengah-tengah badai. Jadi, apa yang akan kita pilih sekarang? Anda mau move on? Atau hanya terus menunggu badai sakal yang belum tahu kapan akan selesai? Saudara, pilihan di tangan kita. Mari kita bergerak, tetap ada dalam hadirat Tuhan, dalam kasih, dalam doa, dalam penyerahan hidup kita. Tetapi jangan menyerah. Mulailah bergerak, move on, dan keluar dari kotamu. God bless you.